kita telah menjadi murid-murid Yesus. Kita telah percaya kepada Yesus. Kita telah datang kepada Yesus. Kita telah mengikuti Dia. Dan kita ingin terus-menerus mengikuti Dia. Sebab Dialah yang memberikan roti hidup. Dan siapapun yang menerima, yang makan roti yang daripadanya, akan beroleh hidup yang kekal. Maka pada ayat berikut, ayat 47, Yesus tegaskan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku yang adalah roti hidup, Yesus katakan, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Allah Bapa atas anugerah yang luar biasa yang sudah kita terima. Mari kita juga mohon rahmat dari Bapa supaya kita terus-menerus memelihara anugerah iman ini sampai napas terakhir hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini Ordo Karmel merayakan peringatan wajib Santo Angelus. Dia adalah seorang imam dan martir yang adalah seorang Karmelit pertama dari Gunung Karmel. Dan setelah turun gunung, ia tinggal menetap di Pulau Sisilia, Italia. Ia mengabdikan dirinya bagi ordo dan gereja sebagai seorang gembala yang baik, yang senantiasa membimbing kawanan dombanya, melayani mereka dengan sakramen-sakramen, terutama dengan sakramen Ekaristi, yang mana umat menerima roti hidup. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mohon kerahiman Allah agar perayaan Ekaristi ini sungguh-sungguh membangun dan mengembangkan kehidupan iman kita dalam Yesus Kristus, Sang Roti Hidup. Maka mari kita persiapkan dengan hening sejenak. Kita nyatakan bersama tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkaulah kekuatan umat beriman dan mahkota para martir. Engkau telah memanggil Santo Angelus dari Karmel untuk menang secara gemilang atas derita kemartiran. Semoga berkat doanya kami setia mengikuti teladannya, dan kami sungguh mampu memberi kesaksian tentang kehadiran dan kebaikan-Mu hingga akhir hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza."
Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Maka mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya.
haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kekristenan, Allah Bapa memiliki peran yang amat penting. Hal ini ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Inilah peran vital yang dilakukan oleh Allah Bapa. Lantas apa artinya ditarik oleh Bapa? Secara biblis bisa berarti ditarik, berarti dikaruniai iman, dianugerahi iman. Maka pada ayat berikut, ayat 65, yang tadi itu ayat 44, pada ayat 65 yang akan kita dengar dalam bacaan Injil hari Sabtu besok, Yesus katakan begini, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Rumusannya hampir sama. Yang ayat 44 dirumuskan secara pasif, sedangkan ayat 65 digunakan kata kerja aktif. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya, mengaruniakan iman, sehingga orang bisa datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, dan dihidupi oleh Yesus, sang roti hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendengar pengajaran Yesus ini, maka sebenarnya hari ini menjadi hari penuh rasa syukur. Hari untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang telah menarik setiap kita, yang telah mengaruniakan iman kepada kita, sehingga de facto sampai detik ini kita telah menjadi murid-murid Yesus. Kita telah percaya kepada Yesus, kita telah datang kepada Yesus, kita telah mengikuti Dia, dan kita ingin terus-menerus mengikuti Dia, sebab Dialah yang memberikan roti hidup.
Dan siapapun yang menerima, yang makan roti yang daripadanya akan beroleh hidup yang kekal. Maka pada ayat berikut, ayat 47, Yesus tegaskan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku yang adalah roti hidup, Yesus katakan, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Allah Bapa atas anugerah yang luar biasa yang sudah kita terima. Mari kita juga mohon rahmat dari Bapa supaya kita terus-menerus memelihara anugerah iman ini sampai napas terakhir hidup kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan gembira kami menyambut kurnia-Mu pada peringatan Santo Angelus Martirmu. Dengan perayaan perjamuan ilahi ini, kami mewartakan kematian putra-Mu. Semoga kami juga bangkit dan berjaga bersama Dia dengan segala orang martir-Mu. Dan semoga oleh karena anugerah-Mu pula, kami terdapat setia dalam menghayati iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.